بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kerana pada pagi ini kita diberikan nikmat sihat, nikmat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita boleh berkumpul untuk mencari ilmu dan bermusyawarah. Dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mencari ridha-Nya, dan semoga kita diberikan balasan yang paling agung, iaitu syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbincang tentang masalah bahaya dosa riba. Ini topik atau tajuk kita pada pagi ini. Bahaya dosa riba. Riba ini adalah merupakan dosa yang paling besar sekali dibandingkan daripada dosa-dosa yang lain. Bahaya dosa riba. Bahkan ancaman riba itu baik di dunia maupun di akhirat sangat banyak sekali. Jadi ancaman bagi orang yang melakukan riba ini sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Dan itu kita akan bahas nanti insya-Allah taala. Baiklah, kita boleh buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-275 hingga 281. Ini ayat berkenaan dengan masalah riba. Ayat yang ke-275 sampai 281. Ini ayat yang menjelaskan tentang masalah riba dan ancaman bagi orang yang melakukan riba. Dan insyaAllah kita akan tulis semua apa nanti ancaman-ancaman atau dosa-dosa besar bagi pelaku riba. Ayat yang ke-275 hingga 281. Alladzina yaquluna Sudah dapat semua? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang boleh membacakan? Sila ayat yang ke-275. Ada yang boleh baca? Ada yang mau bacakan atau saya baca sendiri? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba. Ayat ini menjelaskan tentang masalah yang berkenaan dengan orang yang memakan harta riba atau rizki yang didapatkan melalui riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang memakan harta benda riba, orang-orang yang memakan rizki yang didapatkan secara riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas.
La yaqumuna, mereka itu orang-orang yang makan riba tadi, la yaqumuna, mereka tidak bisa, tidak boleh berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas, kecuali mereka berdiri seperti orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang dirasuki syaitan atau jin karena ada penyakit gila. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kenapa mereka berdiri seperti dimasuki syaitan? Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba, karena mereka berkata innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Jadi menurut mereka ini jual beli sama dengan riba, tidak ada beza. Padahal antara jual beli dengan riba ini berbeda jauh. Kalau jual beli itu persamaannya antara jual beli dengan riba adalah sama-sama mendapatkan keuntungan, mendapatkan tambahan. Akan tetapi perbedaannya, kalau jual beli ini adalah ada proses. Ada proses. Jadi modal itu diputar untuk mendapatkan keuntungan. Al-bai'u, jual beli. Sedangkan riba tidak, dia tidak ada proses, cuman meminjamkan harta atau uang kepada orang, kemudian akan mendapatkan bunga dengan memberikan bunga atau faedah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi berkata bahwasanya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Faman ja'ahu mau'idatun, sesiapa yang datang kepada dia mau'idatun, peringatan, min rabbih, dari Tuhannya, fantaha, kemudian dia menjauhinya, tidak mengerjakan lagi, falahu ma salafah wa amruhu ila Allah, apa-apa yang telah dikerjakan dahulu dan urusan-urusannya tentang masalah riba itu urusan Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, sesiapa yang kembali mengerjakan sesuatu yang riba, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Jadi tentang masalah riba ini, dulu riba dikenal dengan riba jahiliyah. Yang mana riba jahiliyah ini memberikan hutang kepada orang. Memberikan hutang kepada orang, tetapi dia tidak langsung memberikan bunga, tidak menentukan faedah sekian. Kalau sini bunga faedah ke? Faedah kan? Hah? Bunga juga. Bunga. Jadi dulu orang-orang Yahudi, ketika orang-orang kafir jahiliyah ketika meminjamkan harta benda mereka, baik itu berbentuk dirham atau berbentuk emas atau berbentuk perak, ketika mereka meminjamkan itu tidak langsung menetapkan berapa bunga yang harus dia bayar. Mereka itu cuma meminjamkan dulu, kemudian ditentukan tempohnya, berapa bulan, berapa tahun. Nah, nanti kalau sudah jatuh tempo dan orang yang meminjam tidak boleh membayar, nah, kemudian si pemberi hutang ini berkata, apakah kamu mau bayar sekarang atau saya tambahkan tempo? Kalau saya tambahkan waktu atau tempo, maka kau nanti membayar lebih. Jadi ada bunga. Baru ditentukan bunga. So kalau dia tidak boleh membayar, dia akan diberikan waktu tambahan. Dan waktu tambahan itu ada bunganya. So dulu kalau meminjamkan tidak langsung menetapkan bunga. Lain dengan sekarang. Kalau pada zaman ini, riba pada zaman ini langsung ditetapkan bunganya sekian per bulan, sekian per bulan, sekian. Kalau jatuh tempoh nanti tak boleh bayar, kena denda lagi, berlipat ganda bunga. Nah, itulah paling jahatnya riba.
riba ini adalah sesuatu yang sangat jahat, transaksi yang sangat jahat sekali. Makanya kita harus menjauhi dari perkara riba ini. Ini adalah dosa-dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang lain. Dosa riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba wa yurbis sadaqat dan akan mengembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang kafir yang berbuat keburukan, yang berbuat dosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus salihati, dan mengerjakan kebaikan, wa amilus salihati wa aqamus salata, dan mengerjakan salat, wa atuz zakata, dan memberikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Tuhannya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu takut dan juga tidak perlu susah atau tidak perlu risau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggallah sesuatu yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak boleh menjauhi dari perkara riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka beritakanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka, biharbin minallahi wa rasulih, dengan perang dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Jika kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka harta-harta modal kalian adalah milik kalian. La tadhlimuna wa la tudlamun. La tadhlimuna wa la tudlamun. Jangan kalian zalim kepada diri kalian, wa la tudlamun, dan kalian tidak dizalimi pula. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik. Jadi dosa riba ini adalah dosa yang paling besar, dan kita akan membahas apa saja ancaman bagi orang yang melakukan riba. Yang pertama adalah orang yang melakukan riba sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, pelaku riba, pelaku bersalah juga. Pelaku riba. Orang yang melakukan riba, ya. Orang yang buat riba. Orang yang buat riba. Orang yang melakukan riba. Orang yang melakukan riba. Itu tak pelaku riba boleh? Boleh, ya? Pelaku riba mendapatkan ajaran berat. Ini yang ayat yang mana? Ini ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu. Ayat yang ke 279. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dari ayat 279
278 hingga 279. 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ancaman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan riba ini diancam perang. Maksudnya macam mana? Orang yang melakukan riba diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita tak ada senjata. Tak ada peluru, tak ada pedang. Tetapi orang yang melakukan riba, orang yang memberikan orang yang memberikan hutang kepada orang lain dengan memberikan bunga, dengan menambahkan bunga dan sebagainya, orang yang melakukan riba tersebut diancam perang. Diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya ini dosa yang sangat besar sekali sehingga orang yang melakukan riba ini diancam perang. Padahal kita tak boleh buat perang. Kita tak ada senjata pun. Ini menunjukkan bahwasanya riba itu adalah sangat besar sekali dosanya. Diancam perang. Bahkan di akhirat nanti, di hari kiamat, dikatakan kepada orang yang mengerjakan riba, yuqalu yaumal qiyamati li'akilir riba khudh silahaka lil harb. Nanti pada hari kiamat dikatakan kepada orang yang mengerjakan riba, ambillah senjatamu untuk berperang. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kalimat ini. Ambillah senjatamu untuk berperang. Kenapa? Karena ketika di dunia dia melakukan perkara riba. Berbuat riba. Apakah boleh kita berperang nanti di akhirat? Kita tidak boleh. Macam mana kita nak perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita dalam keadaan telanjang. Kita tidak mempunyai Kita dalam keadaan bingung, lagi panas, membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan syafaat. Tetapi nanti ketika di akhirat, pelaku riba ini juga diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh melawan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kita berperang dengan orang saja belum sanggup kita, belum mampu kita berperang dengan orang kafir atau dengan orang lain. Apalagi berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak mau diancam berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jauhi daripada riba ini. Fa'dhanu biharbin min Allah. Fa'dhanu. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Ya sih. Saya tulis saja biar jelas. Fa'dhanu biharbin min Allah. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Beritakanlah kepada mereka, beritahu mereka biharbin min Allah wa rasulih, dengan perang dari Allah dan Rasul. Seperti yang kita jelaskan bahwa kita tak boleh berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mempunyai senjata, mempunyai tank, mempunyai peluru, mempunyai pedang yang sangat tajam, macam mana kita nak lawan Allah Subhanahu wa taala? Lawan manusia kita belum tentu menang, apalagi melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir, sangat kuat, sangat berkuasa. Jadi ini ancaman. Diancam perang. Ini maksudnya dari saking besarnya dosa riba. Pelaku riba tu maksudnya saya bagi hutang kat dia dan dia berhutang kat saya, dua-dua riba. Dua-dua riba. Apa jenis, semua jenis riba lah, baik itu hutang atau pinjam. Dua pihak lah. Yang melakukan Dua pihak. Baik yang memberikan pinjaman atau yang meminjam. Itu diancam perang. Diancam perang. Macam mana kita nak perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita senjata pun tak ada. Bukan orang sakti. Kita tak ada kawan, cuman seorang saja, kita manusia. Masya Allah. Ini diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak mau
diancam perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita jauhi riba. Bukan hanya Allah yang mengancam perang, tetapi Rasulullah juga. Rasulullah juga, Nabi Muhammad mengancam orang yang melakukan riba dengan perang. Rasulullah mempunyai prajurit, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang kuat. Dan sahabat-sahabat yang lain. Macam mana kita nak lawan Rasulullah dan sahabatnya? Dan para syuhada. Dia tidak boleh. Jadi pelaku riba ini mendapatkan ancaman perang dari Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya riba itu sangat besar dosanya. Sangat besar sekali dosanya. Makanya kalau kita memberikan pinjaman kepada orang lain, hendaklah memberikan pinjaman sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Tidak boleh mengambil keuntungan. Tidak boleh mengambil keuntungan. Atau kita meminjam kepada bank. Kalau kita nak pinjam sesuatu, pinjam uang kepada bank, carilah bank yang syariah, bukan bank konvensional. Kalau kita membuat pinjaman kepada bank konvensional, dipastikan itu pasti ada riba. Karena mereka akan mengambil faedah atau bunga daripada kita. Macam mana nak mengikut syariat tu Ustaz? Cuba Ustaz definekan riba tu. Kalau macam kita bagi pinjam pada kawan-kawan. Kalau kawan kita nak bagi kita lebihan, adakah itu dikasihkan riba? Kalau dia memberikan lebih, sebelumnya ada perjanjian mau dikasihkan lebih atau tidak? Tak ada janji. Kalau tak ada janji boleh saja. Dan itu jadi kalau macam orang yang berniaga, berniaga, macam orang yang berniaga memberi pinjaman kepada orang, memang profession dia macam bank lah. Macam bank. Macam mana dia nak mendapat, sebab dia memberikan satu khidmat kepada masyarakat. Macam mana dia nak meraih keuntungan dari perniagaan itu kalau dia tidak mengenakan lebihan riba atau dividen ke whatever, apapun benda yang dikurang. Apa-apapun pinjaman atau transaksi yang dia mengambil keuntungan, itu adalah riba, kecuali jual beli. Pinjaman yang meminta bunga, yang menentukan bunga per bulan sekian dan per bulan sekian dan ada denda, itu riba, tidak boleh. Jelaskan kepada yang memberikan pinjaman itu. Kalau kerajaan memberikan pinjaman dengan menetapkan keuntungan atau faedah, jangan diambil. Hindari, cari pinjaman yang sesuai dengan syariah. Macam mana sesuai syariah? Dia meminjamkan uang tanpa ada faedah, tanpa ada syarat, tanpa ada imbalan dan sebagainya. Mana ada? Memang tak ada sekarang, susah. Yang akan membuat macam itu. Memang tak ada. Itu perniagaan dia macam bank lah. Gitu. Macam bank. Makanya kalau bank lebih baik dihindari, lebih baik dijauhi. Karena semua bank konvensional, berbasis konvensional, berbasis riba semua. Islamic banking. Kalau dilihat dari zahirnya memang Islamic banking secara Islam lah. Kalau memang secara Islam 100%, kita boleh menggunakan. Macam mana cara Islamic banking tu, macam mana perniagaan dia? Islamic banking wallahu alam. Kita boleh tanyakan kepada mereka. Orang mesti nak ada, because nak bayar servis kan. Kalau kita berniaga ataupun apa-apa perkhidmatan yang kita bagi, upah dia, kaki tangan dia, semua macam mana dia nak mendapatkan itu semua. Sebelum kita melakukan transaksi dengan mereka, makanya kita harus selidiki dulu, perjelas dulu. Macam mana bank ini? Macam mana dia punya sistem? Apakah dia sudah syariat semua sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, ataukah Islamic bank ini masih mengikuti konvensional? Setahu anda biasanya kalau Islamic bank ini tak 100% dia mengikuti sistem syariah. Jadi dia macam 50-50 lah. Yalah, betul. Tapi kan itu saja saya selalu muskil tentang Islamic banking. Islamic banking. Kau dia pun mengenakan kita yuran khidmat. Iya. Adakah yuran khidmat itu termasuk riba? Yuran khidmat itu macam mana?
barang. Nah, makanya seperti yang saya jelaskan, sebelum kita melakukan transaksi dengan mereka, sebelum kita membuat bisnis dengan mereka, kita telusuri dulu. Kita harus belajar macam mana hukumnya kalau kita buat bisnis dengan mereka, contoh akad pinjaman atau akad simpanan dan sebagainya. Kita harus belajar dulu. Tanyakan kepada orang-orang yang sudah paham mengenai masalah ini. Jangan kita terus buat bisnis dengan mereka. Karena kalau kita terlanjur buat bisnis dengan mereka sedangkan mereka menggunakan sistem yang tidak halal, yaitu dengan cara riba, nanti kita yang kena lah, kita yang rugi nanti. Kita nak mundur, nak tarik, kita rugi, kita nak lanjutkan, itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Makanya sebelum kita berhubungan dengan mereka, orang-orang bank ini, orang bank-bank konvensional, sebaiknya kita harus tahu dulu, tanyakan secara clear. Ini macam mana kalau saya buat ini, kalau simpan dan sebagainya. Dan itu insya Allah boleh tanya nanti kita kepada orang-orang yang pakar dalam masalah ini. Jadi ini orang yang melakukan riba mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba meminjamkan barang atau meminjamkan uang kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atau faedah atau bunga, itu memang tidak boleh. Itu adalah haram riba. Dan itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat dosa, yaitu riba. Karena riba ini adalah pekerjaan orang Yahudi, pekerjaan orang-orang kafir. Akan tetapi sekarang kita hidup dengan kita hidup yang mana hidup kita itu ada bank konvensional, pasti kita bercampur dengan mereka lah. Maknanya kalau personal loan lah, kalau saudara mara kita nak pinjam 5,000, dekat lagi 6 bulan bayar. Maknanya lagi 6 bulan tu dia bayar 5,000. Dia bayar 5,000. Tak ada ekstra. Kalau sebelum tu dia kata lepas 6 bulan saya nak bagi awak lebih 100 lah. Adakah macam tu? Itu riba. Riba. Maknanya sesuatu pinjaman yang tak boleh ada faedah. Memang tak boleh ada faedah. Tetapi kalau ketika walaupun dia nak bagi. Walaupun dia nak bagi. Kalau dia nak bagi without agreement, katalah dia bisnes dia berlaku lah. Lepas 5 dia bagi saya 5,000 dan bagi saya ada 500. Boleh? Boleh. Tapi tak ada agreement sebelumnya. Tak ada agreement sebelumnya. So ketika mau bayar kita bayar 5,000. Kemudian kita lebihkan 200 sebabnya. Tapi kita tak ada agreement, itu boleh. Tak ada agreement. Suka-suka lah. Boleh. Karena Rasulullah SAW ketika dia ketika dia membayar hutangnya, Rasulullah selalu melebihkan. Tetapi ihsannya ya. Boleh. Itu boleh. Tetapi kalau ada perjanjian sebelumnya itu memang tidak boleh. Tapi kalau kita nak beli rumah, mestilah kita beli dengan bank kan? Dengan bank walaupun kita pilih bank Islamik, misalnya kata Islamik tu taklah 100%. Macam mana kita nak avoid? Sebab kalau setengah milion rumah kita tak boleh avoid, kita mesti tu pinjam juga. Yang tu wallahu alam. Kembali terpulang kepada kita. Kalau kita mau cari jalan yang lebih bagus, yang lebih syariah daripada itu, kalau ada itu bagus. Kalau tidak ada, ya wallahu alam. Yang termampu lah. Yang termampu. Macam mana kita nak elak Ustaz? Sebab kalau kita semua beli barang yang mahal-mahal kan, rumah, kereta, kita mana ada cash pun. Kita juta nak bayar, kita kena buat pinjaman. Ya, itu terpulang kepada kita lah. Kalau pinjamannya nanti sistem riba, lebih baik kita tidak boleh beli. Lebih baik kita tak beli. Beli sesuatu yang tak ada riba. Sama kan? Kita nak beli kereta yang sangat mahal sekali, tetapi sistemnya dengan berbayarnya melalui riba. Terus ada yang kereta murah, tetapi dia boleh bayar cash. Tak ada riba. Ambillah yang murah. Daripada kita dapat ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan perang. Memang itu sulit untuk sekarang. Tapi bergantung pada keimanan kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan dan itu ada unsur riba, pasti kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba.
Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Takut kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kerjakan, ini tinggalkan. Wadharu ma baqiya min riba, dan jauhilah, tinggalkanlah sesuatu dari riba. Apapun itu, tinggalkanlah. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau tidak beriman, terserah kalian mau berbuat apa saja. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi dari riba. Walaupun riba itu adalah sesuatu yang menyangkut atau berkenaan dengan kebutuhan kita. Insya Allah kalau kita ada kebutuhan, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki seseorang pada sesuatu yang diharapkan. Macam riba ini. Kita wajib jauhi karena ancaman riba adalah perang. Perang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan riba, pelaku riba akan mendapatkan laknat. Pelaku riba mendapatkan pelaku riba Ini ancaman yang kedua. Pelaku riba mendapatkan laknat. Jadi orang yang melakukan riba akan mendapatkan laknat. Laknat itu maksudnya macam mana? Laknat itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harta yang didapatkan secara riba, dia tidak akan pernah barakah. Tidak akan pernah mendapatkan keberkatan dalam harta yang dia dapatkan secara riba. Karena kenapa? Karena riba itu, orang yang melakukan riba akan mendapatkan laknat. Dia akan dilaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba. La'ana Rasulullah آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Jadi orang yang memakan riba akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya yang memakan riba. Jadi harta yang didapatkan secara riba kemudian dia belanjakan untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan makanan, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, akilur riba. Kemudian yang kedua, wa muqilahu, orang yang memberi makan dengan hasil riba. Orang yang memberi makan dengan hasil riba. Orang yang memberi makan kepada orang lain dengan hasil riba, dia akan juga mendapatkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saya kerja di bank, kemudian gaji yang saya bank maksudnya bank yang konvensional lah. Kemudian gaji yang saya dapatkan saya kasih kepada orang,
kepada fakir, atau saya menyuruh orang untuk membagikannya kepada orang lain, maka yang membagikannya ini adalah mendapatkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dilaknat oleh Rasulullah, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakatibahu, orang yang mencatat riba. Orang yang mencatat riba, orang yang menulis. Orang yang menulis hutang riba. Contoh, ada seorang A berhutang ke B. Dia dicatat sekian-sekian. Contoh 300.000. Dia bayar bulan ini dan bulan itu. Faedahnya sekian, bunganya sekian, bunganya sekian. Nah, orang yang mencatat itu, orang yang menolong untuk menuliskan itu juga akan mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dia laknat. Yang ketiga, wasyahidaihi, dan orang yang menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi transaksi riba juga mendapatkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menyaksikan atau menjadi saksi terhadap transaksi riba, dia juga mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada 3 yang dilaknat. Yang pertama, akilur riba, orang yang memakan riba. Yang kedua, wa mukilahu, orang yang memberikan makan yang didapatkan secara riba. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menulis, wa katibahu, orang yang menulis transaksi riba. Kemudian yang keempat, orang yang menjadi saksi riba. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa qalahum sawa, mereka berempat ini sama, tidak ada beda, sama, semuanya dilaknat, semua mendapat laknat. Orang yang makan riba, memberikan makanan dengan harta riba, orang yang menulis riba, orang yang menjadi saksi transaksi riba, mereka semua sama, tidak ada beza. Maksudnya mereka semua dilaknat dan mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga, ini ancaman yang ketiga, ini sangat menakutkan. Ini masalah siksa. Ancaman yang ketiga bagi pelaku riba, ada yang tahu? Pernah mendengar Sungai Merah? Sungai Merah, pernah mendengar? Sungai Merah atau Sungai dari Darah? Pernah? Tak pernah. Oke. Jadi yang ketiga, pelaku riba akan disiksa di alam barzah dengan berenang di dalam sungai dari darah. Sungai darah. Sungai dari darah ke sungai darah. Pelaku riba akan disiksa di alam barzah dengan berenang di dalam sungai yang mana airnya tersebut air dari darah. Airnya sangat merah atau air darah. Ini hadis, tapi hadisnya panjang. Mungkin kalau nak tengok hadisnya boleh buka Google, kemudian type ru'aitu, ini hadisnya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi orang yang melakukan riba, orang yang melakukan riba, menjadi saksi riba, memberikan harta riba kepada orang lain, dan menulis transaksi riba, maka dia nanti di alam barzakh, di alam kubur, akan disiksa dengan siksaan dia berenang di sungai darah. Nanti di alam barzakh ada sungai dari darah, yang mana sungai dari darah ini disiapkan bagi orang yang melakukan dosa riba.
Rasulullah SAW bermimpi bertemu dengan dua orang. Bertemu dengan orang. Satu orang ini berenang di tengah sungai. Yang mana sungai ini sungai dari darah. Dia berenang di sungai, dan satu orang dia berada di tepi sungai dan dia memegang batu. Di tangannya ada batu. Jadi satu orang ini yang berada di tengah sungai yang merah dari darah ini, dia mau ke tepi. Dia mau ke tepi berenang-berenang. Dia mau naiklah ke pinggir, ke tepi. Akan tetapi orang yang berdiri ini, orang yang megang batu, dia melemparkan mulutnya orang ini yang ada di tengah ini, dilempar dengan batu mulutnya. Sehingga setiap dia mau ke tepi, dia balik lagi ke tengah. Setiap dilakukan berulang-ulang. Dia mau ke tepi, dilempar lagi mulutnya. Mulutnya itu dilempar dengan batu. Kemudian dia balik lagi ke tengah. Secara berulang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, siapakah itu? Maka malaikat menjelaskan bahwa itu adalah orang yang memakan riba. Yang memakan harta dihasilkan dengan riba. Jadi ancaman bagi pelaku riba ini nanti di alam barzah, ini di dalam kubur, bukan di akhirat. Masih di dalam kubur, di alam barzah. Disiksa dengan berenang di sungai merah seperti darah. Setiap dia mau ke tepi, dilempar dengan batu mulutnya. Kemudian batu itu ditelan, kemudian dia ke tengah lagi. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Na'udzubillah. Siksa kubur bermacam-macam. Di antara ini pelaku riba. Ini adalah siksa spesial bagi orang yang melakukan riba. Jadi pelaku riba itu bermacam-macam siksa dan bermacam-macam dosa. Dan ini sangat parah sekali. Pelaku riba akan disiksa di dalam barzah dengan berenang di dalam sungai dari darah. Cuba bagi reference yang pasal berenang dalam darah. Reference boleh tengok dalam hadis Samurah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya sahih. Bukhari. Hadis sahih. Saya bacakan ya. Boleh type Google tak? Boleh type Google dengan bahasa Arab. Ra'aitul lailata rajulaini atayani. Ra'aitul laila. Saya cuma nak dia punya bahasa je, Ustaz. Boleh tanya bahasa Arab? Tak reti lah. Tak reti. Tulis Bukhari hadis nombor berapa itu yang kita nak. Ra'aitul lailata rajulaini. Pun tak hafal sebab hadisnya panjang. Rajulaini atayani. Pernah dengar tak? Tak tahu nak. Tak pernah? Itu yang saya minta Ini hadis Bukhari. Kalau hadis Bukhari tak perlu lagi diragukan kesahihannya. Sebab nakkan reference tadi. Ya, ini hadis Bukhari. Tengok nanti dah. Atau tengok terjemahan atau klik nanti type dekat Google tu ancaman bagi pelaku riba disiksa dengan berenang di dalam sungai merah. Itu pasti ada nanti hadisnya. Type nanti tengok. Berenang dalam sungai darah. Sungai darah. Menakutkan. Menakutkan. Ini sungainya sangat busuk dari darah. Bukan air biasa, ini air darah, pasti busuk. Dan tentunya lebih busuk daripada darah di dunia. Karena ini adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau siksa di dalam kubur dan siksa di akhirat pasti lebih besar dan digandakan daripada siksaan di dunia. Kita di dunia kalau kita di air saja kita tak mau berenang, takut tenggelam. Macam mana kita nanti di alam barzah? Nah, untuk menghindari daripada siksaan berenang di sungai darah ini, kita hindarkan dari riba, transaksi riba. Kita dah buat dulu, Ustaz. Kalau yang dulu-dulu itu adalah Kita beli rumah semua kan. Masa tu belum ada Islamic banking.
Itu pun kan belum tahu kan. Kita Islamic banking baru lebih kurang dalam 20 tahun. Kita Oh. beli rumah 40 tahun dulu. Katakan. Kita terlibat dengan rumah. Minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua dosa-dosa yang berkenan dengan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafir, Afuwun, Karimun, Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala pemaaf, memberikan maaf. Sangat pemaaf. Yang penting kita mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nak bertaubat dari segi dalam masalah riba ni, Tinggalkan. kita dah tinggalkan, benda tu dah settle dah. So apa yang kita nak buat, kita benda tu dah ada, dah rumah tu dah ada. Dah ada. Yang kita beli dengan cara riba, macam mana kita nak taubat? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya taubat itu adalah kita tidak mau berbuat seperti itu lagi. Kita tak buat dah, insya-Allah. Itu sudah taubat lah. Sebab yang disebut dengan taubat adalah menyesali terhadap perbuatan dosa dan tidak ingin berbuat lagi. Itu adalah taubat. Yang pertama menyesal, yang kedua tidak mau berbuat lagi. Itu adalah taubat. Kemudian istighfar. Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk taubat dua cukup. Menyesal yang pertama, yang kedua tidak mau berbuat lagi. Itu sudah taubat. InsyaAllah. Dan itu semua akan dihapuskan, tak perlu risau. Jadi riba-riba yang telah dikerjakan dahulu, semua dosa akan dihapuskan dengan cara taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tu astagfirullah saja ke atau panjang atau Banyak macam astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim. astagfirullah saja boleh. Astaghfirullah saja boleh. Paling sedikit astaghfirullah. Saya meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat adalah pelaku riba. Ini sudah disinggung dalam ayat tadi. Pelaku riba akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Bahasa Melayu juga kesurupan. Maksudnya seperti kemasukan setan. Pelaku riba akan dikatakan seperti orang yang kerasukan setan. Atau seperti orang gila. Oke, saya tulis semua dulu. Ini semua dalam ayat 275 sampai 279. Ada yang dari hadis, ada yang ayat. Yang ni 275 kan? Kalau yang ini ada ayat yang tadi itu yang saya bacakan. Ayat yang keberapa ini? 75. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Bukan. Kama yatahabbathu syaitanu minas. Ayat yang ke-275. Ya betul. Pelaku riba nanti akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Macam mana orang kerasukan syaitan? Dia jatuh bangkit lagi. Macam orang gila. Jadi nanti orang yang melakukan riba ketika dunia, nanti di akhirat akan dibangkitkan seperti orang gila atau yang kerasukan syaitan. Macam mana dia? Macam mana kita tengok di dunia macam mana dia orang gila kalau dia berjalan. Atau orang dia jatuh macam mana dia bangun? Pasti dia macam tergelintir, bangun lagi dan sebagainya. Nah, itulah ancaman bagi orang yang melakukan riba. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kemudian yang kelima, dosa riba lebih besar
daripada dosa zina. Nah, ini sangat very dangerous ini. Sangat bahaya. Dan sangat menakutkan. Dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Seperti yang kita ketahui bahwa zina itu adalah al-fahish, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat memalukan. Kalau kita mendengar kata-kata zina, itu adalah kata-kata yang memalukan. Kita mendengar, naudzubillah, anak kita berzina atau tetangga kita berzina, apa yang kira-kira yang terbenak dalam pikiran kita? Keji, jahat, dan sebagainya. Akan tetapi dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Dosa zina ini sangat besar sekali, tetapi dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban," bahwa dosa riba itu ada 73 macam. Wa aisaruha ayyankihar rajulu ummahu. Dan yang paling ringan dosa riba adalah seseorang yang menzinahi ibunya sendiri. Nah, itu paling ringannya dosa riba. So ada 70. Ya, 73. 70 apa? 73. 73 pintu dosa riba atau 73 dosa riba, macam dosa riba. Ada hadisnya tadi yang saya bacakan, atau nanti mungkin tengok dalam website pasti ada. So yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan seperti orang yang menzinahi ibunya sendiri. Itu paling ringannya dosa riba. Zina dengan orang lain itu sudah cukup menjadi bukti bahwa dosa tersebut adalah dosa yang sangat memalukan, perbuatan yang sangat memalukan, tidak terpuji, zalim, maksiat. Ini menzinahi ibunya sendiri. Betapa jahatnya. Adakah orang yang seperti ini? Saya nak tanya, macam zina ni ada hukuman dia di dunia. Ada hukuman di dunia. Macam riba ni, ada ke hukuman dia? Hukuman riba di dunia ini kan, inilah hukuman riba. Tak, maksudnya di dunia ni. Di dunia. Di dunia memang kalau hukum zina dirajam kan, az-zani waz-zani tu fajlidu kullu hadimhuma mi'ata jaldah, dirajam sebanyak 100 kali orang yang berzina. Adapun dosa riba ini dia siksaannya di dunia memang tak nampak. Tidak dinampakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada disyariatkan punishment dia. Tak ada untuk berlaku riba ini. Itulah berluasa. Cuma dia dosanya lebih dahsyat daripada dosa zina. Tu. Jadi hindarilah daripada perbuatan riba. Banyak ancamannya sekali dosa-dosa riba ini. Jadi yang paling ringan ini. Dosanya orang yang berbuat riba adalah seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan. Kemudian dosa riba adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Dosa riba salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Yang membinasakan. Yang membinasakan, yang merusakkan, yang menghancurkan. Membinasakan atau menghancurkan. Ya, menghancurkan pelaku dosa lah. Pelaku dosa itu sendiri. Membinasakan atau menghancurkan.
Al-muhlikat, yang merusakkan atau yang menghancurkan. Membinasakan dari segi apa Ustaz? Membinasakan dari segi, baik, saya jelaskan dulu hadisnya. Ini ada hadisnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 dosa yang sangat besar dan membinasakan. Rasulullah SAW menyuruh kita agar menjauhi dosa-dosa ini. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindari 7 dosa besar yang sangat besar. Hindari 7 dosa yang sangat besar dan membinasakan. Yang pertama, apa? Syirik. Syirik. Yang kedua, asyirku wasihru. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati pertama saya tuliskan syirik, 7 dosa yang membinasakan. Ustaz tulis besar sikit boleh Ustaz, tak nampak. Orang besar. 7 dosa besar yang membinasakan. Syirik, sihir, apalagi membunuh, memakan riba, apalagi ada yang tahu, memakan harta anak yatim, yang keenam apa? Zina. Apa lagi? Lari daripada peperangan. Apa lagi? Lari daripada peperangan. Yang ketujuh, yang keenam ini adalah lari dari peperangan. Yang ketujuh adalah menuduh wanita yang baik berbuat zina. Baik, ini 7 dosa besar yang sangat membinasakan. 7 dosa besar ini sangat besar-besarnya. Ini 7 dosa yang paling besar. Paling besarnya dosa ini yang 7. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh orang tanpa hak, bukan haknya, kecuali kisos. Yang keempat memakan riba. Memakan riba ini termasuk dosa besar. Bahkan memakan riba ini digandingkan dengan membunuh, sihir dan syirik. Bergandengan dengan syirik dan sihir dan membunuh. Itulah dosa riba. Jadi dosa riba ini membinasakan dirinya. Macam 1 dan 2 itu kita tahu itu menjejas akidah. Iya, menjejas akidah. Ini syirik dan sihir. 2 tu yang lain daripada 3 ke bawah. Adakah itu menjejas akidah? Ada. Syirik-sihir ini memang dia berkaitan dengan akidah. Kalau yang ini lain, membunuh, memakan riba. So, karena dari saking besarnya memakan riba, ini digandingkan dengan sihir dan syirik. Kita tahu bahwa syirik adalah zulmun azim, dosa-dosanya yang paling besar. Tetapi memakan riba juga digandingkan dengan syirik. Maknanya dia sangat besar dosanya lah. Macam tadi itu paling ringannya dosa riba seperti orang yang menzinahi ibunya sendiri. Itu dosa riba. Tapi adakah ia sampai menjejaskan akidah? Tak ada. Cuma dosanya dosa besar je. Kalau akidah tak sampai. Ini tak ada kaitannya dengan akidah makan riba. Ini masalah hukum. Okey. Kemudian sudah tulis semua? Apa lagi? Yang ketujuh.
tersebarnya dosa riba akan mendatangkan azab Allah. Yang kedelapan saya tulis semua dulu. Perbuatan riba kebiasaan orang Yahudi. Infak dari harta riba tidak akan diterima. 10 doa pelaku riba sulit diijabah. Perbuatan riba merupakan kebiasaan orang Yahudi. Yang ke-9, infak dari harta riba tidak akan diterima. Yang ke-10, doa pelaku riba sulit dijabah atau sulit diterima. Ya. Jadi yang ke-7 ini, tersebarnya riba akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim iqab Allah. Tidak di suatu tempat tersebar zina, perzinahan dan riba kecuali mereka mengundang azab Allah. Jadi kalau tersebar perbuatan riba dan zina, maka akan mendatangkan azab Allah seperti bencana, banjir dan sebagainya. Yang ke-8, perbuatan riba merupakan kebiasaan orang Yahudi. Ini sudah kita singgung. Yang ke-9, infak dari harta riba tidak akan diterima. La yaqbalullahu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima kecuali dari infak yang bagus, infak yang halal. Kalau tidak halal seperti riba, tidak akan diterima. Walaupun sebanyak apapun jumlah dari infak tersebut, tetap tidak akan diterima. Yang ke-10, doa pelaku riba sulit diijabah karena dia memakan sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, fa anna yustajab. Sulit diijabah atau sulit diterima. Pakaiannya haram, dihasilkan dari riba. Minumannya haram, dihasilkan dari riba. Makanannya haram, didapat dari riba. Macam mana doanya dikabulkan? Tidak akan pernah dikabulkan doa yang memakan riba. Jadi itu semoga bermanfaat. Ada pertanyaannya? Ada yang perlu dipaham? Mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi. Insya Allah sudah jelas semua. Jadi ini adalah bahaya dosa riba. Mungkin ada lagi, silakan ditambahkan atau cari nanti dari 1 sampai 10. Mungkin ada lagi tambahan, silakan nanti dicari insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita menjauhkan daripada dosa riba dan semoga kita mendapatkan nikmat dan semoga kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemarin orang yang tidak berinfak di jalan Allah dia akan dilaknat. Ada dia punya dalil tak yang ayat? Yang dilaknat orang yang tidak berinfak. Tuh doa malaikat itu. Ada dalilnya maksudnya tanya dalil kan? Ada hadis. Ma yusbihul Hadis kayak orang. Hadis. Ma yusbihul ibad daripada dosa zina. Mau
Tak, orang yang tidak berinfak. Membinasakan. Ma yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma amsik mumsikan talafa. Jadi maknanya setiap pagi, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Dua malaikat itu salah satunya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Dan malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah orang yang tidak berinfak. Itu hadisnya. Jadi dia akan mendapatkan laknat malaikat.